Apakah di akhirat itu masih ada kebohongan? Apakah di akhirat masih ada kebohongan? Iya, tadi yang umatnya Nabi Nuh itu ya. Umatnya Nabi Nuh mau coba-coba bohong. Maka dibantah dan ada saksi. Artinya betul-betul pengadilan akhirat itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ada yang coba-coba bohong, ada saksi. Ada lagi yang coba-coba bohong, tiba-tiba kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Ya. Dan seterusnya. Banyak sekali kejadian yang luar biasa nanti di akhirat. Silakan. Assalamualaikum. Umat biasa atau umat Allah tidak bisa komunikasi secara eksplisit atau bisikan-bisikan dan berbagai pemahaman dengan mimpi ketemu Rasulullah itu ada orang yang bisa kata Imam Bukhari ketemu Rasulullah, kemudian ngobrol langsung sama Allah, ngobrol sama itu. Ini bagaimana mereka termasuk suatu kesyirikan apakah suatu apa yang lain kalau di secara ini akan harus bagaimana kita bisa dalam mengaku 60 kali Rasul, bisa berkomunikasi dengan Rasul dan lain-lain. Jadi kalau saya ikut ormas ini semua bisa masuk surga nanti dibantu di akhirat. Iya. Jangankan manusia biasa ya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Harun belum pernah dengar suara Allah. Ribuan nabi belum pernah dengar. Yang pernah dengar tadi cuman Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam. Sedikit sekali. Apalagi yang bukan nabi. Nggak mungkin. Itu suaranya. Bagaimana bisikan dalam hati atau wahyu? Ya sama, nggak mungkin. Ketika Nabi sudah wafat, berarti wahyu sudah putus. Nggak ada wahyu lagi. Yang ada firasat. Ya. Firasatul mukmin. Firasat itu bukan bisikan. Tapi dituntun. Gitu ya. Dituntun. Misalnya kita tidak pernah beli lilin misalnya ya. Entah siapa yang nyuruh, kok sore itu kita beli lilin. Gitu. Malamnya jam 2 malam mati lampu misalnya. Nah, kita ingat betul naruh lilinnya di sini, akhirnya ada cahaya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Bukan bisikan. Bukan tiba-tiba di telinga ada suara awas mati lampu. Awas mati lampu. Enggak ada begitu. Itu jadi wahyu. Itu jadi wahyu. Banyak seperti itu. Ya. Misalnya tiba-tiba si fulan itu nelpon kita. Padahal udah puluhan tahun nggak pernah nelpon kita, nggak pernah ngunjungin kita, tiba-tiba nelpon atau ngunjungin, ya. Dan banyak yang dikunjungi. Ada belasan orang misalnya. 2 hari setelah itu dia meninggal. Ini firasat. Dia apa? Dituntun oleh Allah untuk mengunjungi teman-temannya, mungkin punya sangkutan apa dan seterusnya. Bukan dia merasa bahwa 2 hari lagi mau mati, bukan. Dia nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Dia dituntun oleh Allah. Kita sering menyimpulkan salah. Berarti berasa ya, sebelum mati itu punya perasaan ya. Enggak, dia nggak punya perasaan. Kalau punya perasaan barangkali semua orang pasti husnul khotimah. Ya.
Pasti mati sedang sholat, sedang baca Al-Quran, sedang melakukan kebaikan. Gitu ya. Maka tidak ada seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sikap kita sebagai muslim tentang dosa ini seperti apa? Maksudnya, apakah kita boleh merasa bahwa dosa kita sudah dibersihkan atau tidak mengapa? Kita tuh selalu kita mengingat dosa-dosa yang lalu untuk terus bertobat kepada Allah. Ya, saya menangkap maksud antum ya. Jangan sampai dengan hadis tadi lalu kita merasa bersih dari dosa. Kenapa? Karena sholat yang selama ini kita lakukan, pastikah diterima oleh Allah? Pasti. Ada khobar dari langit bahwa sholat-sholat kita semuanya diterima oleh Allah? Kan enggak. Lalu bagaimana kita merasa dosa-dosa kita telah diampuni? Orang diterima aja nggak tahu. Gitu. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tidak yakin amalnya diterima. Maka memohon merengek berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami berdua ini. Amalnya luar biasa, membangun Ka'bah. Bahkan ada seorang ulama tabi'in mengatakan, jika selama hidupku aku sholat yang diterima oleh Allah cuma satu. Dari satu itu aku berharap. Artinya, walaupun kita telah sholat, saum, zakat, mengikuti ketentuan syar'i, syarat rukunya dan seterusnya, kita tidak boleh memastikan bahwa pasti diterima. Ya. Kenapa banyak sahabat yang mengaku telah berbuat dosa dan minta dihukum? Nggak banyak, bisa dihitung. Bisa dihitung dengan jari satu tangan kita lah. Paling 2 atau 3. Tidak banyak. Keliru kalau mengatakan banyak. Kita yang banyak ya hari ini luar biasa kita melakukan dosa. Para sahabat yang melanggar seperti ini, ada yang berzina, ada yang minum khamr, sedikit, sangat sedikit sekali. Ya. Dan mereka tidak tahu ketika mereka berbuat maksiat di zaman Nabi, mereka tidak tahu ini hukumannya apa, Ya wajar datang kepada Nabi, minta ditegakkan hukuman. Ya. Nah, sementara kan kita hari ini sudah tahu. Ini hukumannya apa, ya kan? Karena kan wahyu sudah selesai, sudah sempurna. Mohon penjelasan tentang hilangnya kalung Aisyah, lalu turun Al-Maidah ayat 6. Tapi kenapa yang dibahas di ayat tersebut tentang wudu dulu? Ya, artinya setelah itu kan ada tayamumnya kan? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah gitu. Ya tentu ini terserah Allah. Ya kan? Bahwa tayamum adalah pengganti wudu. Maka turun ayat tentang wudu, kemudian tayamum. Jawaban kedua, antum jangan menyangka, jangan mengira bahwa satu surat, jangankan satu surat ya, satu ayat itu turun bersamaan. Ambil contoh ya.
Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum. Makanlah kalian, minumlah kalian, maksudnya sahur ya. Sampai nyata jelas mana benang hitam, mana benang putih. Ayat cuman sampai di situ. Minal fajrinya belum turun. Disinilah Adi bin Hatim, si mantan Nasoro ini, salah faham. Adi bin Hatim mengira bahwa kita boleh makan, minum, makan sahur selagi benang hitam dan benang putih belum kelihatan bedanya. Ini tanpa lampu ya. Kalau benang hitam dengan benang putih sudah nyata bedanya, sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum lagi. Ya, menurut antum, coba antum iseng-iseng ya, subuh gitu, tanpa lampu, benang hitam, benang putih, ya, kelihatan nggak bedanya? Tentu nggak kelihatan, ya kan? Subuh sekarang kan berapa? 4.40 ya. Nanti sampai jam 5 lah. Jam 5 coba. Benang hitam, benang putih. Kelihatan bedanya nggak? Jam 5. Tanpa lampu ya? Enggak. Bisa 5:30 tuh, baru kelihatan. Berarti setengah 6 atau 6 kurang 1/4 ya? Masih sahur. Gitu. Itu Adi bin Hatim. Belum turun minal fajri. Nah, setelah turun minal fajri, baru faham. Yang dimaksud benang hitam dan benang putih adalah fajar. Makanya kan itu ditaruh di bantal. Aku taruh di atas bantalku, ya Rasul, benang hitam dan benang putih sambil aku makan sahur. Aku ngeliatin terus ya. Ya, nggak kelihatan. Begitu nyata benang hitam, benang putih, ya tadi ya. Kalau di kita sekarang ya jam 6 kurang 1/4 mungkin. Baru berhenti sahur. Nabi bilang apa? Kalau begitu betapa besarnya bantalmu itu. Karena kan fajar. Fajar nempel di bantal gimana? Maksudnya fajar. Dengan fajar itu nampak benang hitam, benang putih, maksudnya di langit. Dengan kalimat benang hitam, benang putih. Ya. Maka ada jawaban dari pertanyaan tadi bahwa tentang wudhu sudah turun duluan. Tentang tayamum turun setelah kalungnya Aisyah hilang. Lalu dimasukkan di ayat itu oleh Nabi SAW, bukan oleh sahabat, oleh Nabi. Ya. Jadi ini di surat Anu, ini di surat Anu, semuanya dari Nabi SAW. Para sahabat hanya mengumpulkan saja. Bolehkah membayar hutang emas 1 kepingan 10 gram dengan 10 emas kepingan 1 gram? Maksudnya bukan jual beli kan? Kalau hutang ya dikembalikan. Yang tidak boleh jual beli dengan tidak kuntan. Ya. Pernah kita bahas dulu bahwa emas, perak, gandum, beras, pokoknya yang ditakar dan ditimbang itu kalau ditukar pasti riba. Pasti riba, kecuali memenuhi 2 syarat. Apa syarat pertama? Yadan biyadin, kuntan. Ya. Misalnya saya dan antum mau tukar emas ya, emas saya sekarang, emas antum sekarang. Beras saya sekarang, beras antum sekarang. Kalau beras antum sebulan lagi, ini riba. Tidak boleh. Itu syarat pertama. Syarat kedua,
takarannya sama. Sekilo dengan sekilo, seliter dengan seliter. Tidak boleh seliter dengan 5 liter. Mentang-mentang berasnya yang ini kurang bagus, yang ini bagus. Ya. Itu pernah dilakukan oleh Bilal, ditegur oleh Nabi, apa? Jual dulu. Jual dulu kurmamu, lalu beli kurma yang tadi. Jangan langsung ditukar. Anak tarawih di kampung 23 rakaat, apakah 11 rakaat apa sampai akhir? 11 rakaat. 11 rakaat pulang. Ya. Jangan 8 kemudian witirnya di rumah, jangan. Ya tentu boleh saja, tidak berdosa ya kan. Tapi kehilangan keutamaan. Keutamaan apa? Sholat sepanjang malam. Apa bedanya taklid dengan ta'assub? Ta'assub itu ucapan, keyakinan, pokoknya dia nggak mungkin salah. Sementara dia tidak maksum, bukan Rasulullah. Pokoknya dia nggak mungkin salah. Apapun yang terjadi saya ikut beliau. Ini ta'assub. Berarti apa istilahnya? Dari alif sampai ya. Dari takbir sampai salam, seluruh agamanya itu ikut beliau. Ini ta'assub. Adapun taklid, sekali dua kali. Bolehkah? Boleh. Tidak mungkin, apalagi kita yang bukan ulama, tidak taklid, nggak mungkin. Pasti ada taklidnya. Ya, bahkan sekelas Imam Bukhari, sekelas Syekh Albani, taklid dengan Imam Bukhari, itu sering. Dalam masalah hadis, ya. Misalnya, Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Bukhari. Taklid beliau dengan Imam Bukhari. Ya, beliau tidak ikut menyelidiki, sanadnya begini. Ya. Maka taklid tidak tercela. Yang tercela adalah ta'assub. Sikoh itu bukan apa? Bukan istilah syar'i ya. Artinya bahasa Arab aja. Sikoh percaya gitu. Kita sikoh percaya. Banyak orang yang kita sikoh, misalnya dalam hal bengkel, saya sikoh dengan bengkel ini. Artinya percayalah. Gitu. Bukan berarti pasti benar kan? Enggak. Ya kan? Tentu kita maklum lah ya. Ketika kita sikoh percaya dengan seorang dokter misalnya, ya pastilah ada sekali analisa dokter ini nggak tepat. Namanya manusia. Ketika kita sikoh percaya dengan satu bengkel misalnya, ya tentu kita yakin. Nggak mungkin semua yang dia lakukan benar semua dalam masalah bengkel. Jadi sikoh itu sekedar bahasa Arab yang artinya percaya. Wallahu. Ya. Lanjut 23, indeks 11 tadi ya. Itu pelaksanaannya bagaimana ya? Sedangkan si imam belum salam. Supaya kita dapat bersama imam. Ya, untuk mengikuti sampai 10 kan nggak ada masalah, ya. Nah, yang ada masalah kita tinggal 1, gitu ya. Sementara imamnya kan habis itu 2. Maka tetap kita ikut imam, niatnya witir 1 rakaat. Begitu imam naik, kita langsung duduk atayat akhir. Baca aja nyantai ya kan. Insya Allah nanti kan biasanya yang 23 kan agak cepat itu ya.
kita nanti duduk atayat akhir, baca pelan-pelan, kan banyak doa ya kan, yang bisa kita baca sebelum salam. Nanti salamnya bareng, nggak ada masalah. Ya. Atau bisa saja antum ikut 2 rakaat, niatnya 3 ya. Begitu salam, antum nambah 1 rakaat lagi seperti masbuk. Ya, tapi sepertinya yang pertama tadi yang lebih afdol karena salam bersama imam. Wallahu. Hah? Kita baca Quran. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Nunggu kemana? Ya kan di situ. Iya kan jadi mutus sop. Ya udah yang kayak tadi aja. Allahu. Ya, habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.